Halo sahabat-sahabatku semuanya, kembali lagi di channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, kali ini kembali lagi saya membawakan sebuah tutorial yang mungkin sangat amat berguna untuk teman-teman, yaitu tutorial menghilangkan background daripada sebuah foto. Nah, tutorial ini mungkin banyak sekali yang mencari ya, dan tutorial ini akan sangat berguna untuk teman-teman di dalam melaksanakan pekerjaan dan juga dalam mengolah sebuah foto. Nah, seperti apa tutorialnya? Ya, langsung saja kita buka aplikasi Photoshop. Nah, jadi pada tutorial ini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Mungkin teman-teman yang menggunakan versi lain atau versi di atas atau di bawahnya mungkin sedikit berbeda dari segi fitur dan dari segi letak dari tempat fiturnya atau toolsnya. Nah, langsung saja kita buka sebuah foto ya. Jadi saya sudah punya sebuah foto, jadi langsung saja. Nah, jadi di sini ada sebuah foto yang kalau kita seleksi akan membutuhkan waktu lama, dan jika kita seleksi seperti biasanya menggunakan pen tools, jadi kalau kita pad ya dengan pen tools kita seleksi satu-satu, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara cepatnya? Jadi ada sebuah cara yang akan teman-teman praktekkan sekarang. Jadi langsung saja, pertama caranya adalah kita duplikat dulu layar background ini. Jadi kita akan bekerja pada layar baru ya. Jadi tinggal tekan Ctrl J. Nah, untuk duplikat kita tekan Ctrl J, atau bisa klik kanan pilih duplikat layer. Nah, langsung saja kita matikan dulu layar backgroundnya agar foto yang kita buat transparan. Lalu tools apa yang kita akan gunakan? Tools yang akan kita gunakan adalah eraser background. Nah, jadi kita akan menggunakan eraser background, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa ambil toolsnya ada di sebelah sini di bagian eraser ini, eraser tool atau penghapus ya. Jadi tinggal ditekan lama. Nah, kita akan pilih background eraser tool. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik ya. Maka di atasnya akan sudah ada pilihan-pilihan atau parameter yang harus kita atur sebelum kita menggunakan tools ini. Jadi yang pertama pada bagian atas itu ada pilihan brush ya. Jadi brush preset picker. Jadi brush apa yang akan kita pakai di dalam mengedit foto ini atau di dalam menggunakan eraser tool ini. Jadi brush seperti apa? Jadi kita akan menggunakan brush dengan ukuran yang mungkin sementara kita ukur dulu yang 50 pixel ya. Nah, dan untuk hardness ini adalah ukuran dari kekerasannya. Jadi semakin hard ya, semakin pekat ya. Lalu jika kita kecilkan hardnessnya, maka dia akan semakin soft atau halus. Nah, kita pakai saja yang mungkin sekitar 70%. Lalu spasi ini adalah jadi nanti akan ada rentang antara penghapusnya atau pada brushnya. Jadi kita pakai saja yang sekitar 80%. Nah, langsung saja teman-teman, kita ke parameter selanjutnya. Kita akan memakai, di sini ada 3 pilihan parameter, yaitu kita punya sampling continuous, sampling once, ada sampling background swatch. Jadi kita pakai yang namanya adalah sampling once. Jadi kita pakai ini ya, sampling once yang paling di tengah. Dan di limits. Nah, di limits ini teman-teman, karena biasanya kalau pertama kali menggunakan tools ini dia akan contiguous ya. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi kalau kita akan menggunakan ini, kita akan ubah dulu menjadi discontiguous. Nah, dan pada bagian di sebelahnya ada tolerance. Tolerance ini adalah seberapa besar dia mentoleransi keberadaan dari selain warna yang akan kita seleksi. Nah, kita pakai saja yang
sekitar 50%, kita biarkan saja 50 ya. Nah, jadi teman-teman langsung bisa kita coba. Jadi teman-teman bisa perhatikan bentuk dari brush ini ya. Jadi di brush ini di dalamnya ada tanda plus. Nah, jadi tanda plus itu akan mencari sampel daripada warna yang akan teman-teman hapus. Dan di luarnya ini, di luar lingkaran ini adalah penghapusnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan pada bagian brushnya. Jadi tanda plus di tengah itu adalah yang mencari sampel warna, dan sisanya yang di luarnya itu adalah brushnya. Jadi ketika diseleksi sebuah warna dan misalnya warna background ini ya agak abu-abu ini diseleksi, maka bagian lainnya selain warna ini tidak akan hilang. Nah, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Jadi misalnya kita akan menghapus bagian di sini terlebih dahulu ya. Jadi langsung saja kita delete. Nah, jadi secara otomatis akan warna pada abu-abu ini akan hilang teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah sini ya. Jadi warnanya sudah hilang. Nah, lalu bagaimana ketika terkena kulit? Nah, jadi di sini ada sedikit kendala. Jadi kulitnya kena ya, kena penghapus. Jadi kita undo dulu. Nah, jadi caranya sama seperti tadi, kita lihat di parameter di atas di bagian toleransi. Kita akan kecilkan toleransinya mungkin menjadi 30%. Nah, mungkin sekarang teman-teman bisa seleksi kembali. Nah, sehingga kulitnya tidak kena penghapus. Nah, atau kita kecilkan lagi sedikit mungkin di 20% ya. 20% kita kecilkan, dan maka kulitnya tidak kena seleksi daripada penghapus ini. Nah, bisa teman-teman lihat sudah rapi ya. Jadi ini sangat rapi dan sangat soft ya. Berbeda dengan ketika kita menghapus dengan pen tools, atau kita seleksi terlebih dahulu dengan lasso atau magic wand, maka akan sedikit terlihat seleksinya dan sedikit kaku ya. Berbeda dengan ketika kita memakai tools ini. Nah, teman-teman bisa langsung hapus background bagian lainnya sama seperti tadi ya. Tinggal kita klik-klik saja langsung di bagian tersebut ya, maka secara otomatis backgroundnya akan hilang pada bagian itu. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagian rambut ini begitu rapi ya. Jadi begitu rapi, backgroundnya hilang. Nah, jadi juga teman-teman harus berhati-hati ketika menseleksinya, dan jangan sampai teman-teman salah klik warna. Kita akan zoom ya dengan Ctrl plus. Teman-teman bisa seleksi lebih detail ya dengan cara di zoom ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan, jadi bagian sela-sela rambut ini pun bisa dirapikan serapi mungkin seleksinya. Jadi berbeda dengan menggunakan seleksi seperti yang saya sebutkan tadi dengan magic wand atau dengan pen tools seperti biasanya yang kita lakukan sejak dulu. Nah, jadi teman-teman dengan singkat teman-teman bisa menyeleksi background dari foto ini. Nah, bisa teman perhatikan, jadi saya sangat cepat dalam menyeleksi foto ini, dan hasilnya juga sangat rapi teman-teman ya. Jadi berbeda dengan hasil seleksi dari pen tools yang mungkin kita akan menyeleksi satu-satu padding ya. Kita akan ngepad satu-satu alur-alur rambut ini. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini kan rambutnya juga sangat terlihat realistis ya. Jadi tidak terlihat potongan-potongan seleksi daripada magic wand atau dari pen ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ini foto awalnya, ini setelah kita seleksi dan kita hilangkan backgroundnya. Jadi seperti itu teman-teman, kita hanya menggunakan satu buah tools untuk menyeleksi background ini dengan rapi ya. Jadi kita memakai yang namanya background eraser tools. Jadi ada pada bagian sub menu daripada eraser tools. Nah, teman-teman mungkin yang menggunakan versi lain dan tidak ada tools ini bisa diupdate ke versi yang terbaru atau Adobe CS6 atau CS yang lebih baru lagi. Nah, mungkin itu saja teman-teman tutorial kita pada hari ini, dan
Mungkin saya harap tutorial ini dapat membantu kesulitan teman-teman di dalam menyeleksi sebuah foto atau gambar. Oke, jangan lupa pada video ini di like, komen, dan subscribe. Bye bye.